Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalah. Kali ini kita berada pada tadabbur ke-26 tentang hasad. Di dalam surat Al-Falaq kita sudah bahas wa min syarri hasidin idza hasad. Dan dari kejelekan, kejahatan orang yang hasad ketika dia itu hasad. Hasad itu apa? Kalau jumhur itu katakan, sebagaimana kata Syekh Mustafa Al-Adawi, al-hasad huwa tamanna zawalan ni'mati an sahibiha. Hasad adalah menginginkan hilangnya nikmat yang ada pada orang lain. Itu orang lain yang punya nikmat, yang mendapatkan nikmat. Baik sini ya kaitannya dengan nikmat harta, nikmat kedudukan, nikmat ilmu, dan lainnya. Sedangkan Ibnu Taimiyah itu mengatakan hasad itu benci pada nikmat orang. Kalau tadi kan menginginkan nikmat orang lain itu hilang. Kalau Ibnu Taimiyah katakan lebih tinggi lagi ya. Menurut beliau hasad itu adalah al-bughdu wal karahatu lima yarahu min husni halil mahsud. Hasad itu adalah membenci dan tidak suka terhadap keadaan baik yang ada pada orang yang dihasad. Membenci dan tidak suka terhadap keadaan baik yang ada pada orang yang dihasad. Nah, ini yang disebutkan dalam Majmu' al-Fatawa karya Imam Ibnu Taimiyah. Yang jelas hasad itu terlarang. Sebagaimana sabda Nabi SAW, la tahasadu. Janganlah kalian saling hasad. Lalu Nabi lanjutkan, wa kun ibadallahi ikhwana, jadilah hamba muslim itu yang bersaudara gitu. Jadilah hamba Allah yang bersaudara. Al muslimu akhul muslim. Ingat sama muslim itu bersaudara. Kalau bersaudara itulah yazlimuhu wa la yakhzulu wa la yakdzibuhu wa la yahqiruhu. Kalau begitu jangan saling zalimi, jangan merendahkan, jangan berdusta ya. Jangan menelantarkan, jangan berdusta, dan jangan menghina yang lain. Dan kalau kita lihat sifat manusia saat hasad itu kata Imam Ibnu Rajab dibagi menjadi 4 keadaan. Ada di situ yang pertama berusaha menghilangkan nikmat pada orang yang ia hasad. Dan di situ dia lakukan tindakan dan ini hasad yang tercela. Yang kedua ada yang hasad pada orang lain namun ia tidak menjalani konsekuensinya. Di mana ia tidak bersikap melampaui batas dengan ucapan dan perbuatannya. Nah, kata Al-Hasan Al-Basri ini tidaklah berdosa. Namun ada yang ketiga, ada yang hasad dan tidak menginginkan nikmat orang lain hilang. Bahkan ia berusaha agar memperoleh kemuliaan semisal. Dia ingin sama. Nah, ini para ulama jadi 2. Ada ingin sama dalam hal dunia, seperti ingin sama-sama seperti Qarun yang banyak harta. Nah, ini tidak ada nilai apa-apa di situ. Kemudian ada yang ingin sama dalam hal akhirat atau urusan agama. Dia rajin sholat, kita juga pengen sholat yang rajin. Dia rajin tahajud, kita juga pengen tahajud yang rajin. Dia itu rajin ngaji, kita juga pengen ngaji yang rajin. Nah, ini disebut ghibthah. Ghibthah itu menginginkan nikmat orang lain itu tetap ada, kita hanya pengen sama dengan dia tanpa menginginkan nikmat itu hilang. Inilah yang Nabi SAW sebut dalam hadis Ibnu Umar radhiyallahu anhu. Rasulullah SAW bersabda tentang ghibthah, la hasada illa ala isnataini, rajulun atahallahu malan fa yunfiqu minhu anna al-laili wa anna an-nahar, wa rajulun atahallahu al-Qur'an fa yaqumu bihi anna al-laili wa anna an-nahar. Tidak boleh ada hasad kecuali pada 2 perkara. Yaitu ada seorang yang dianugerahi harta lalu ia gunakan untuk berinfak pada malam dan siangnya. Juga ada orang yang dianugerahi Al-Quran lantas ia berdiri dengan membacanya malam dan siang. Nah, ini namanya ingin semisal dalam hal agama. Ini namanya ghibthah. Ini terpuji malahan. Kalau cuma hal dunia saja tidak punya nilai apa-apa di situ. Maka milikilah sifat ghibthah ini, punya keinginan supaya sama dengan orang lain tapi dalam urusan akhirat. Karena yang keempat, jika dapati hasad, ini ada keadaan yang lainnya lagi ya. Jika dia dapati hasad, dirinya itu hasad, ia berusaha untuk menghapusnya. Menghapusnya dengan cara apa? Dia lawan dengan ingin berbuat baik pada orang yang ia hasad.
Ia mendoakannya, ia pun menyebarkan kebaikannya, ia ganti sifat dengan rasa cinta, ia katakan bahwa saudaranya itu lebih baik dan lebih mulia darinya. Nah, bentuk keempat inilah tingkatan paling tinggi dalam iman, yang memilikinya itulah yang memiliki iman yang sempurna, di mana ia mencintai saudaranya sebagaimana ia mencintai dirinya sendiri. Nah, ini 4 keadaan hasad yang disebutkan oleh Imam Ibnu Rajab Al-Hambali, atau kita sebut sifat manusia saat hasad yang disebut oleh Imam Ibnu Rajab Al-Hambali. Ada yang pertama itu menginginkan nikmat orang lain itu hilang, itu tercela. Ada yang cuma punya keinginan tapi dia hasad tapi tidak punya keinginan untuk hilangkan. Ini kata Al-Hasan Al-Basri, tidak berdosa. Kemudian yang ketiga, ada yang hasad dan tidak menginginkan nikmat orang lain hilang, tapi ingin semisal. Kalau dalam hal dunia saya tidak punya nilai apa-apa, kalau dalam hal akhirat itu namanya ghibthah, dan itu terpuji, hasad yang terpuji. Kemudian yang keempat, jika dapati ia hasad, ia berusaha untuk menghapusnya. Dengan caranya bagaimana? Dia lawan dengan berbuat baik pada orang lain, dia doakan, dia ganti dengan rasa cinta, ya, ia menyebarkan kebaikan orang lain tersebut, dan seterusnya. Wallahu a'lam bishawab. Ini yang perlu kita pahami tentang hasad. Semoga Allah jauhi kita dari sifat jelek ini. Wabillahi taufik.